Dulu aku pernah mendengar cerita kalau mak lampir itu pernah tertangkap. Rupanya kamu yang menangkapnya, Sir. Tanyakan saja pada Santa Lima. Betul kan, Santa? Kalau mak lampir itu pernah dikerangkeng? Ya, dikerangkeng sampai berhari-hari. Nah, betul kan? Bahkan mak lampir dikerangkeng berhari-hari. Kan aku ada di sana, ya kan, Santa? Ya, betul. Kehebatan saya bikin orang manggut-manggut. Ya, seperti ayam ngantuk. Hus, semilik kede. Jangan begitu, Santa. Itu menyangkut masalah harga diri. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Ganda Suli dan Grandong yang di saat itu sedang memantau pergerakan Jatmiko dengan ilmu kebatinan mereka. Setelah mengetahui di mana kira-kira keberadaan Jatmiko, Ganda Suli pun kemudian menyuruh Grandong untuk menculik lelaki pujaannya itu karena ia berencana untuk menjadikan Jatmiko suaminya, sekaligus menjadikannya sepasang pendekar yang akan menaklukkan dunia persilatan dengan menggunakan Grandong. Ia sangat yakin jika dengan adanya Grandong, maka ia dan Jatmiko nantinya bisa menjadi raja di Raja Nusantara yang tidak terkalahkan. Sungguh sebuah mimpi yang terlalu sombong dan tidak akan mungkin terjadi. Padahal untuk saat ini, Grandong sudah takut berhadapan dengan Santa Lima ataupun Lindu Aji maupun Sembara dengan cemeti amarah sulinya. Kenapa pemuda-pemuda itu datang bersamaan? Hari ini kita gagal besar, Kakang Bo. Sia-sia semuanya. Ya, karena pemuda-pemuda keparat itu. Bukankah Jatmiko pemuda yang kita cari? Itu suatu kebetulan, Kakang Bo. Benar, tapi Jatmiko bersama Santa Lima dan Lindu Aji itu sama saja bohong. Lebih sulit lagi merebut Jatmiko dari tangan mereka. Ya, mak lampir yang di saat itu sedang berada di markasnya bersama dengan para anak buahnya dan Gedeng Alaskobar pun merasa kesulitan untuk mendapatkan Jatmiko karena mereka baru saja dikalahkan oleh Santa Lima dan juga Lindu Aji. Apalagi Santa Lima kini tengah memegang cemeti amarah suli yang tidak akan mungkin bisa dikalahkannya. Para anak buah mak lampir pun mengusulkan agar mereka menculik Jatmiko saja, walaupun hal tersebut memang benar-benar tidak gampang. Telasi pun kemudian mengusulkan agar salah satu dari mereka menyamar sebagai Rindi Antika, karena Jatmiko senang terhadap Putri Wak Bayau, penguasa atas angin tersebut. Sehingga hal itulah yang menjadi kelemahan pemuda yang juga menjadi incaran Ganda Suli tersebut. Sementara itu, Grandong yang juga sedang bertugas menculik Jatmiko pun kini sedang terbang di antara pepohonan untuk menuju tempat Jatmiko berada. Sedangkan Panglima Kumbang pun segera menemui Santa Lima. Ada apa Andika mencari saya secara mendadak? Apa ada sesuatu yang sangat penting? Apakah Andika merasakan suatu firasat tertentu? Celaka, Jatmiko mau diculik. Itulah kenapa saya datang menjumpai Andika. Orang itu sedang menuju kemari. Anak buah mak lampir. Dia akan menyamar menjadi Rindi Antika. Licik! Kalau orang itu bisa menyamar untuk mengecoh Jatmiko, aku juga bisa. Aku bisa menyamar menjadi Jatmiko untuk mengecoh orang itu. Bagus, itu lebih baik. Sungguh beruntung karena Jatmiko punya teman seperti Santa Lima dan Panglima Kumbang yang selalu peduli terhadap dirinya. Di sisi lain, Grandong pun menyamar sebagai Santa Lima untuk mengelabui Jatmiko, sedangkan Telasih menyamar sebagai Rindi Antika dengan berpakaian serba merah. Di sisi lain, di sebuah rumah yang berada di tengah hutan, tampak Basir, Kenting Sari, Lindu Aji dan Jatmiko yang sedang melanjutkan pembicaraannya yang sempat terputus ketika di tengah hutan. Kini mereka saling berbagi pengalaman dan cerita masing-masing karena mereka sudah lama tidak bertemu. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Santa Lima pun datang dengan membawa setandan buah pisang. Hal itu tentu saja membuat Basir sangat senang karena ia sudah sangat kelaparan. Setelah semuanya selesai makan, si mata malaikat pun kemudian memberitahu kabar terbaru yang dibawanya kepada mereka. Sekarang mak lampir sedang memburu kamu, Jatmiko. Apa? Aku? Ya. Sekarang mak lampir sedang mengirim orang untuk menculik kamu. Jadi aku harus bagaimana? Jangan jauh-jauh dari kita. Saya akan menyembunyikan Jatmiko di suatu tempat.
Tempat itu hanya aku, Jatmiko, dan Lindu Aji yang tahu. Aku juga harus tahu. Janganlah, Sir. Kamu tidak percaya sama aku, Ji. Bukannya aku tidak percaya sama kamu, Sir. Tapi kadang-kadang mulutmu itu seperti ember. Loh, maksudmu? Menganga terus, tidak mau diam. Oh, semilik ini. Kini kita menuju pada Rindi Antika dan kakeknya Datuk Larang Tapa yang di saat itu sedang mengudara dan mereka tiba-tiba saja melihat jelmaan Santa Lima yang sedang berjalan sendirian di bawah sana. Mereka berdua pun cukup terkejut dan merasa sedikit aneh. Namun kemudian mereka segera mendarat untuk menemui salah satu sahabat mereka tersebut. Santa Lima palsu itu pun menjadi sangat terkejut ketika melihat di belakangnya tiba-tiba ada dua orang yang tidak dikenalnya. Ia pun kemudian segera kabur dan Rindi Antika pun mengejarnya. Sebenarnya Datuk Larang Tapa telah mencegah Rindi, namun gadis itu tetap mengejar. Sepertinya sang Datuk telah mengetahui kalau orang itu bukanlah Santa Lima yang asli, sebab tingkahnya aneh seperti makhluk siluman yang buas. Kini Rindi Antika pun terlibat pertarungan melawan Santa Lima hingga Datuk Larang Tapa sampai ke tempat itu. Aneh, Santa Lima menyerangku, Kek. Menyerangmu? Iya, dia mau mencakarku. Kenapa, Kek? Yang kau hadapi itu tadi, si Grandong. Grandong? Pantas dia menggeram-geram segala. Kejar, tangkap Grandong. Di sisi lain, terlihat Jatmiko, Lindu Aji, dan Santa Lima sedang menuju sebuah tempat rahasia berupa bangunan tua yang kemungkinan sulit ditemukan oleh orang-orang golongan hitam. Santa Lima memang sengaja membawa Jatmiko ke tempat tersebut karena bertujuan untuk mengasingkan pemuda itu agar lolos dari kejaran mak lampir maupun Grandong. Kini kita kembali lagi menuju pada Datuk Larang Tapa dan Rindi Antika yang di saat itu tengah mengejar Santa Lima, jelmaan Grandong. Namun kemudian mereka justru bertemu dengan Rindi Antika palsu. Hal itu jelas membuat bingung mereka karena Rindi Antika yang palsu itu kemudian justru menuduh Rindi Antika yang asli yang kini sedang bersama dengan kakeknya adalah Rindi Antika palsu. Sehingga kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Tampaknya mereka benar-benar mirip, bahkan senjata mereka berdua yang berupa pedang pun sangat mirip. Kini keduanya pun sama-sama mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk menjatuhkan satu sama lain. Dan sepertinya Rindi Antika yang asli sedang berada di atas angin. Ternyata Rindi Antika asli lebih hebat daripada Rindi Antika palsu yang mengenakan pakaian serba merah. Perempuan setan, rupanya anak buahmu yang mengembari cucuku, Kau jangan mimpi bisa membunuh cucuku si Grandong. Sekarang kau sendiri yang akan kubunuh. Kita buktikan, Lampir. Siapa yang mati duluan, aku atau kau? Ya, Santa Lima yang berada di tempat itu pun kemudian menyamar sebagai Jatmiko untuk mengelabui mak lampir. Pertarungan antara Datuk Larang Tapa dan mak lampir sendiri kini telah mencapai pada puncaknya, di mana keduanya sama-sama mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk segera meringkus lawannya masing-masing. Jurus atas angin Datuk Larang Tapa memang hebat, namun sepertinya masih kesulitan untuk mengalahkan mak lampir. Sudah berapa kali sang datuk terkena hantaman nenek setan tersebut, akan tetapi sejauh ini ia masih bisa bertahan walaupun kuda-kudanya sudah mulai goyah.
tengah kekalahan Datuk Larang Tapa, tiba-tiba datanglah Jatmiko alias Santa Lima yang langsung menggunakan cemeti Amarasuli. Hal itu tentu saja membuat Mak Lampir menjadi sangat terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa Jatmiko juga memiliki cemeti Amarasuli yang sangat ditakutinya. Alhasil, akhirnya Mak Lampir kembali mengeluarkan jurus andalannya, yaitu 1000 langkah setan alias kabur. Rindi Antika yang kemudian melihat Jatmiko pun segera mengejarnya, sedangkan Jatmiko sendiri tampak kebingungan karena pengejaran tersebut. Sehingga kemudian ia pun meminta bantuan kepada Panglima Kumbang untuk mengelabui Rindi Antika agar dirinya bisa lolos dari kejaran gadis tersebut. Beruntung karena Panglima Kumbang bisa bergerak cepat dan paham akan situasi. Tadi kita tidak salah lihat kan? Tidak, memang yang kita kejar tadi Jatmiko. Tapi, Tapi kenapa, Kek? kau lihat tadi, Jatmiko menyerang Mak Lampir dengan cambuk. Betul, Kek? Kau tahu, cambuk apa yang digunakan oleh Jatmiko? Tidak. Cemeti Amal Rasuli. Itu senjata sembara, Kek. Betul. Mungkin dia Santa Lima menyamar menjadi Jatmiko. Bisa jadi yang kita kejar tadi memang benar Jatmiko. Dia pinjam cemeti Amal Rasuli pada Santa Lima untuk menghadapi Mak Lampir. Sementara itu, Santa Lima yang menyamar sebagai Jatmiko kini sedang berjalan menuju tempat persembunyian Jatmiko yang asli. Kini ia pun sedikit mengeluh karena penyamarannya. Akhirnya ia harus repot dikejar-kejar Rindi Antika. Dan ada satu lagi yang akan membuatnya lebih repot, yaitu kini Ganda Suli sedang mengintai pergerakannya tanpa diketahui sama sekali. Ganda Suli yang melihat Jatmiko itu pun kemudian segera mengikutinya dari jauh. Di sisi lain, di markasnya, tampak Mak Lampir dan Rindi Antika palsu sedang membicarakan tentang Jatmiko dan Santa Lima yang sama-sama memiliki cemeti Amarasuli. Hal itu jelas membuat nenek setan itu menjadi kebingungan. Namun ia yakin jika cemeti Amarasuli hanya ada satu dan kemungkinan sembara meminjamkan pusaka tersebut kepada kawan-kawannya itu. Semakin sulit saja kita menangkap Jatmiko. Karena Gerandong sendiri belum tentu mampu menghadapi cemeti Amal Rasuli. Cemeti Amal Rasuli bukan hanya kekuatan bumi, tetapi juga kekuatan langit. Siapapun tidak akan ada yang mampu menghadapi orang yang menggunakan cemeti Amal Rasuli. Semiliki banget teman-teman kakang itu. Kini kita menuju pada Basir dan Kenting Sari, di mana pada saat itu mereka masih berada di tempat persembunyian untuk menunggu kedatangan Santa Lima. Tampaknya Basir begitu kesal dengan kepergian Santa Lima yang begitu lama sehingga membuatnya kelaparan di tempat tersebut. Akan tetapi, tak lama kemudian yang datang adalah justru Jatmiko, bukanlah Santa Lima. Mereka bertiga pun kemudian segera berjalan menuju tempat persembunyian yang menjadi markas baru mereka, yaitu di Istana Tua. Di sana telah menunggu Lindu Aji dan Jatmiko yang asli. Sampai di tempat itu, ternyata Ganda Suli masih mengikuti Jatmiko. Kini ia pun mengikuti ketiganya sampai menuju pada sebuah bangunan rumah tua yang berada paling ujung. Di sana Jatmiko pun masuk ke dalam rumah tersebut seorang diri dan menyuruh Basir menunggu di luar. Tak lama kemudian, Basir pun menyusul masuk bersama dengan Kenting Sari. Ternyata, semua itu juga tidak lolos dari pengawasan Mak Lampir. Ya, akhirnya kini persembunyian Jatmiko telah diketahui oleh Ganda Suli dan juga Mak Lampir. Bahkan kemudian, Gerandong juga datang menghampiri Ganda Suli di tempat tersebut. Bagaimana Santa? Apa yang kau temui di luar? Saya bertemu Mak Lampir. Tapi sayang, saya tidak berhasil menangkapnya. Kenapa? Kabur. Lalu, bagaimana dengan Gerandong? Apakah kau berhasil menemukannya juga? Tidak, tapi saya yakin kalau ada Mak Lampir, pasti ada Gerandong di sekitar situ. Aku harus berhasil membunuh Gerandong. Aku tidak akan kembali ke keraton sebelum membawa Mak Lampir dan Gerandong hidup atau mati. Kakang mendapat tugas dari Sultan Agung. Iya, Aku akan membantu Kakang. Aku juga. Aku akan membantu Andika sampai Gerandong binasa. Aku juga. Aku siap mati untuk kamu, Ji. Pembicaraan para pemuda golongan putih tersebut sepertinya seru sekali. Kini Basir pun tidak mau ketinggalan untuk membantu Lindu Aji meringkus Gerandong. Basir pun mengatakan bahwa ia rela mati demi membantu Lindu Aji. Namun Lindu Aji sendiri hanya menanggapinya dengan senyuman.
sebab ia tahu betul siapa itu Basir dan bagaimana watak lelaki bongsor tersebut. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja datanglah Panglima Kumbang yang memperingatkan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Santalima pun kemudian menjelaskan bahwa di luar sedang ada bahaya yang mengancam dan kini musuh sedang mengintai mereka. Si mata malaikat itu pun menjelaskan bahwa mereka harus berhati-hati karena yang akan mereka hadapi adalah Grandong. Sementara itu, Grandong yang tengah berada di depan pintu rumah tua itu pun kemudian segera mengeluarkan ilmu Bayu Bajranya yang bisa mengeluarkan angin begitu kencang. Lindu Aji, pukul siapa saja yang mendekat. Jangan pukul. Dia datang, pukul Basir. Kenapa dia, Ji? Bukankah tadi kamu yang menyuruh aku memukul Basir? Innalillahi, aku yang salah. Seharusnya yang dipukul kembaran Basir, jelmaan Grandong. Jatmiko tidak ada. Celaka. Mereka pun langsung mengejar Grandong yang telah membawa kabur Jatmiko. Kini di rumah tua itu tinggallah Kenting Sari dan Basir yang sedang pingsan karena pukulan Lindu Aji. Wanita itu tampak kebingungan karena Basir tidak kunjung bangun dari pingsannya. Namun kemudian ada Panglima Kumbang yang menghampiri Kenting Sari serta menunjukkan tentang tata cara membangunkan Basir yang benar. Sang Panglima pun kemudian memberitahukan bahwa Basir harus dibangunkan dengan mantra khusus yang hanya berlaku untuk Basir saja. Panglima pun kemudian membisiki Kenting Sari tentang ucapan-ucapan yang harus dikumandangkan di kuping Basir. Lalu ia pun segera menyusul yang lainnya mengejar Grandong. Nasi liwet, ayam panggang, sayur asem, semur jengkol, gulai kambing, kebul-kebul. Mana? Mana apanya? Halo. Nasi liwet, ayam panggang, semur jengkol, gulai kambing, kebul-kebul. Di luar. Hah? Kini kita menuju pada Grandong yang di saat itu sedang terbang cepat menuju hutan dengan membawa Jatmiko. Sepertinya ia akan membawa pemuda itu menuju tempat Ganda Suli menunggu. Namun tiba-tiba saja muncullah Gedeng Alas Kobar yang langsung berhasil merebut Jatmiko. Lalu diikuti oleh Mak Lampir yang langsung menghadang Grandong yang hendak mengejar Gedeng Alas Kobar. Nenek setan itu sedikit menggoda Grandong sehingga membuat makhluk jelek tersebut marah besar. Ganda Suli pun kemudian muncul dan langsung menyuruh Grandong untuk mengajar Mak Lampir karena telah berani berbuat curang kepada mereka. Pertarungan pun dimulai. Grandong yang hendak menyerang Mak Lampir pun kini harus menahan serangan murid-murid nenek peot tersebut yang terlebih dahulu maju untuk memotong gerakan Grandong dengan pukulan jarak jauh mereka. Ya, kekebalan dan kekuatan Grandong memang luar biasa. Lindu Aji yang menghajarnya berkali-kali dengan ajian Margopatinya pun sama sekali tidak berarti bagi makhluk iblis tersebut. Bahkan kemudian Lindu Aji sendiri yang harus terluka akibat pukulan jarak jauh Grandong. Kini makhluk itu pun menghilang entah kemana. Mak Lampir yang hendak mengejarnya pun langsung dipotong pergerakannya oleh Ganda Suli, sehingga kini nenek peot itu disibukkan dengan serangan-serangan berbahaya dari pedang pusaka muridnya sendiri. Bahkan kemudian tubuhnya pun harus hancur terpotong-potong menjadi beberapa bagian akibat serangan pedang Ganda Suli. Walaupun tubuh Mak Lampir hancur terpotong-potong, namun hal itu bukanlah hal sulit bagi nenek peot tersebut untuk bisa hidup kembali karena ia memiliki ajian rawa rontek.
Kini Mak Lampir pun tertawa-tawa kesenangan karena serangan Ganda Suli barusan sama sekali tidak berarti baginya. Bahkan kemudian Ganda Suli pun justru terkena serangan balik nenek setan tersebut. Murid Gedeng Alas Kobar itu pun kemudian kembali menggunakan pedang dan ilmu kesaktiannya untuk menyerang ke segala penjuru arah, sebab ia tidak mengetahui di mana sebenarnya posisi Mak Lampir yang memang tidak kelihatan. Akan tetapi, serangan itu dengan mudah dipatahkan oleh Mak Lampir, yang kemudian dibuat sangat terkejut karena ada serangan lain yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ternyata yang muncul adalah Santa Lima dengan cemeti amarah sulinya. Mak Lampir tentu saja ketakutan dan kabur dari tempat itu dengan diikuti oleh semua anak buahnya. Si mata malaikat pun menjadi bingung sendiri karena Mak Lampir selalu kabur ketika kalah olehnya. Si mata malaikat itu membuat hidupku tidak tenang. Santa Lima tokoh besar yang sakti mandraguna. Ditambah lagi sekarang dia memegang cemeti Amarasuli. Rasanya mustahil untuk bisa mengalahkan dia, Guru. Bagaimana cara untuk mengatasinya, Guru? Aku tidak tahu. Aku sendiri sudah lama dibikin repot oleh cemeti Amal Rasuli. Kalau kalian ingin menjadi yang nomor 1 di dunia ini, miliki cemeti Amal Rasuli. Tetapi untuk memilikinya, sangatlah sulit. Guru pernah mencobanya? Berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil.